Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Di berita pertama, Nasdem pastikan Syahrul Yassin Limpo tidak kabur terkait kasus pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo sendiri telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan. Bersama saya Vanessa, inilah berita selengkapnya. Nasdem pastikan Syahrul Yassin Limpo tidak kabur. Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini menjadi sosok yang paling dicari-cari. Bukan karena yang bersangkutan melarikan diri, tapi publik penasaran. Apakah benar Syahrul Yassin Limpo terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian? Kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Syahrul Yassin Limpo sendiri telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan, namun belum dapat menghadiri pemanggilan tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri menanggapi soal mangkirnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari panggilan KPK. Dalam pemanggilan KPK ini, mantan Syahrul Yassin Limpo masih berstatus sebagai saksi. Menurut Firly Bahuri, setiap warga negara wajib hukumnya untuk memenuhi pemanggilan KPK. Terlebih panggilan yang diberikan KPK ini merupakan panggilan yang sah secara hukum. Terkait detail kasus korupsi di Kementan, Firly masih enggan mengungkapkannya ke publik. Firly berjanji akan mengungkap kasus ini setelah keterangan saksi dan bukti-bukti sudah lengkap. Selain itu, Firly tidak ingin mendahului para penyidik yang tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan ini. Mantan Syahrul pertama kali dipanggil KPK pada Selasa 6 Juni 2023. Akan tetapi, mantan SYL mengirim surat balasan meminta penjadwalan ulang pada Jumat 9 Juni 2023. Lembaga anti rasuah lantas mengirim surat panggilan kedua tertanggal Senin 12 Juni 2023 untuk permintaan keterangan pada Jumat 16 Juni 2023. Lagi-lagi, Syahrul memilih tak hadir dan meminta penjadwalan ulang pada Selasa 27 Juni 2023. Dia sudah mengirim surat ke KPK Jumat lalu. Syahrul tidak dapat memenuhi pemanggilan KPK lantaran tengah menghadiri forum internasional G20. KPK kemudian melayangkan panggilan ketiganya untuk Syahrul pada Senin 19 Juni 2023. Terkait panggilan ketiganya itu, KPK berharap bisa kooperatif memenuhi panggilan tim penyelidik. Sebab KPK membutuhkan keterangan Syahrul untuk menentukan proses hukum berikutnya. Partai Nasdem angkat bicara mengenai belum dapat hadirnya Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan KPK. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Dedi Dramanta mengatakan, SYL tak memenuhi panggilan KPK lantaran sedang menghadiri acara kenegaraan. Dedi memastikan bahwa SYL tidak menghindar terhadap panggilan lembaga anti rasuah tersebut. Dia menegaskan Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam rangka penegakan hukum. Dedi menjelaskan, Nasdem menganggap pemanggilan terhadap SYL merupakan hal yang biasa saja. Namun, dia menyebut Nasdem tentu prihatin apabila SYL terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Di berita kedua, kita masih membahas kasus korupsi di Kementerian Pertanian, di mana teka-teki korupsi di Kementerian Pertanian, orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mengungkapkan ada 3 klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut. Bersama saya Vanessa,
inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Teka-teki korupsi di Kementerian Pertanian, orang kepercayaan SYL diperiksa KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengungkapkan mengenai materi kasus korupsi yang turut menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK mengungkapkan ada 3 klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan yang tengah diusut. Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus yang membuat Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait klaster pertama. Menurutnya, yang ada sekarang yang sedang ditangani baru klaster pertama. Asep meminta publik bersabar menunggu proses hukum yang sedang bergulir di KPK. Sebab masih ada 2 klaster lain yang bakal diusut. Jenderal Polisi Bintang 1 itu juga menyebut bahwa nama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta berada di klaster yang berbeda dengan penyelidikan Syahrul. Hatta disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan Syahrul. Sebelumnya, KPK telah meminta keterangan Syahrul Yassin Limpo selama kurang lebih 3 jam. Setelah dimintai keterangan, Syahrul mengucapkan terima kasih. Menurut dia, penyelidik menanyainya dengan profesional. Alhamdulillah, panggilan sudah jalan dan saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap. Sejauh ini, KPK belum mengungkap detail kasus yang sedang diselidiki di Kementan. Lembaga anti rasuah itu menyatakan tidak bisa menyampaikan beberapa informasi karena dikhawatirkan akan menghalangi penyelidikan. Mungkin akan memberikan sedikit clue kepada rekan-rekan yang bahwa di dalam penanganan lidik di perkaranya Kementan ini ada 3 klaster. Yang ada sekarang yang sedang kita tangani itu baru klaster pertama. Jadi rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, klaster ketiga. Di berita selanjutnya masih membahas kasus korupsi, di mana kasus korupsi Best Transceiver Station, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dokumen rahasia Kejaksaan Agung. Aliran dana tak hanya dirasakan 8 tersangka. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, bukti Kejaksaan Agung masih melakukan penelusuran terhadap pihak lain yang menikmati aliran dana tersebut adalah adanya serangkaian penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Dokumen rahasia Kejagung, aliran dana tak hanya dirasakan 8 tersangka. Kejaksaan Agung menjamin akan terus menelusuri aliran dana dari kasus korupsi PTS Kominfo tahun anggaran 2020-2022. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung tengah mengikuti aliran dana yang diduga mengalir ke Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Telekomunikasi, jajaran Kominfo, dan seseorang yang disebut Mr. X. Menurut Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, bukti Kejagung masih melakukan penelusuran terhadap pihak lain yang menikmati aliran dana tersebut adalah adanya serangkaian penyitaan yang dilakukan Kejagung. Penyitaan tersebut berupa aset dan uang dari para tersangka maupun dari pihak lainnya dalam perkara ini. Hingga saat ini, Kejagung memang sudah menetapkan 8 orang menjadi tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. Proyek itu diduga menjadi bancakan hingga merugikan negara 8 triliun rupiah. Sederet nama yang sudah ditetapkan menjadi tersangka diantaranya bekas Menteri Kominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif, dan Dirut PT Telematika Indonesia Galubang Menak Simanjuntak.
Kejagung juga menetapkan tersangka Direktur PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan, Staf Ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto, Account Director PT Hue Ites Investment Bukti Ali, dan pengusaha Windy Purnama. Kejaksaan menduga para tersangka bersekongkol mengatur tender dan menggelembungkan harga. Terbaru, Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima M. Yusrizky. Perusahaan Yusrizky ditengarai menjadi penyedia panel surya dalam proyek itu dan ikut mendapatkan aliran duit korupsi dari proyek BTS di Kominfo. Salah satu pemegang saham mayoritas PT Basis Utama Prima yakni suami Ketua DPR Puan Maharani, Happy Hapsoro. Dokumen penting yang sempat dilihat awak media memunculkan dugaan bahwa aliran uang BTS tidak hanya berhenti terhadap 8 tersangka tersebut. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa salah satu tersangka diduga mengumpulkan setoran dari para vendor proyek BTS 4G yang jumlahnya mencapai 119 miliar rupiah. Uang itu ditengarai diberikan oleh 4 perusahaan yang diterima secara bertahap, baik langsung maupun tidak langsung. Uang diduga dikumpulkan lalu dialirkan ke sejumlah pihak untuk memuluskan jalannya proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada sejumlah pihak yang diduga menerima aliran uang saweran ini. Salah satu yang disebut adalah aliran uang kepada jajaran di Bakti sebanyak 6,2 miliar rupiah. Selain itu, uang juga dialirkan kepada staf di Kominfo sebanyak 10 miliar rupiah. Selain 2 aliran uang tersebut, ada pula uang 6 miliar rupiah yang disetorkan kepada seseorang berinisial S untuk mengurus perkara BTS yang tengah diusut aparat hukum. S diduga ditunjuk oleh seseorang yang disebut sebagai Mr. X. Aliran uang kepada Mr. X tak berhenti di situ, sebab si tersangka juga menyebut kembali menyerahkan 52,5 miliar rupiah dalam kesempatan yang berbeda. Mr. X kembali disebut menerima uang 1,5 miliar rupiah dalam kesempatan selanjutnya. Tak hanya Mr. X, penyerahan uang oleh salah satu tersangka kepada Mr. Y sebanyak 10 miliar rupiah dan Mr. Z sebanyak 27 miliar rupiah. Belum diketahui tujuan pemberian uang tersebut. Ketika dikonfirmasi mengenai adanya dugaan aliran uang ini, Ketut Sumedana tidak membantah atau membenarkan. Dia mengatakan tidak mungkin mengungkap secara gamblang mengenai aliran uang dalam kasus korupsi proyek BTS. Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch Tibiko Jabar mendesak Kejaksaan Agung terus menelusuri aliran duit dari kasus korupsi BTS dan menjerat pihak lainnya menjadi tersangka. Dari jumlah kerugian negara yang mencapai 8 triliun rupiah, dia menganggap tak mungkin uang itu berhenti kepada 8 orang tersangka. Dia meyakini masih ada pihak lain yang mesti dimintai tanggung jawab dalam perkara ini. Tibiko menilai Kejagung perlu menerapkan pasal pencucian uang untuk menelusuri setiap aliran dana dari hasil korupsi proyek BTS. Menurut dia, dengan penerapan pasal pencucian uang, Kejagung dapat menemukan pelaku lainnya dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Di berita penutup minggu ini, Ustadz Abdul Somad geram melihat pondok pesantren Al-Zaitun ajarkan salam Yahudi. Ustadz Abdul Somad pun mendesak agar Panji Gumilang segera ditangkap. Menurut Ustadz Abdul Somad, kejadian ini termasuk urgent yang harus segera ditangani dengan cepat. Pasalnya, Panji Gumilang sudah menyalahi syariat Islam. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Zaitun di Indramayu, Jawa Barat menuai sorotan. Pasalnya, ponpes asuhan Panji Gumilang ini dinilai mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun sangat geram. UAS pun mendesak agar Panji Gumilang segera ditangkap. Menurut UAS, kejadian ini juga termasuk urgent yang harus segera ditangani dengan cepat. Pasalnya sudah menyalahi syariat Islam.
Salah satu yang dinilai sangat tidak pantas untuk dilakukan adalah dengan mengajak santri dan tamu undangan mengucapkan salam Yahudi. UAS menilai ajakan Panji Gumilang kepada santri dan tamu undangan di Al Zaitun merupakan perbuatan bodoh. UAS mengatakan Panji Gumilang telah menyalahi syariat Islam. Makanya UAS mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap pimpinan pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang tersebut. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya. Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. UAS juga mengingatkan kepada masyarakat agar benar-benar hati-hati dan selektif dalam memilih pondok pesantren, agar masyarakat tidak tergiur oleh bangunan pesantren yang megah, tetapi mengajak aliran sesat. Diketahui belakangan ini viral di media sosial. Pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang beserta ratusan santri dan tamu undangan menghadiri suatu kegiatan. Kita menyanyi supaya tahu Avenu Shalom ya. Avenu Shalom, Avenu Shalom, Pada kesempatan itu, Panji Gumilang meminta para santri dan tamu undangannya untuk bersama-sama menyanyikan lagu berjudul Avenu Shalom Alaihim. Dalam video yang beredar memperlihatkan Panji Gumilang saat mengajak santri dan tamu undangannya untuk mengucapkan salam untuk umat Yahudi. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.